Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materi fisika kita pada bagian 4, yaitu hukum Archimedes. Ya, sejarah penemuan hukum Archimedes itu adalah ketika sang raja ingin membuktikan kemurnian emas daripada mahkotanya. Maka Archimedes ditugaskan untuk mencari cara bagaimana cara mengetahui kemurnian mahkota raja tersebut. Semula Archimedes kebingungan, tetapi secara tidak sengaja dia menceburkan diri ke dalam bak mandi, kemudian tumpahlah air ke lantai dan akhirnya Archimedes langsung teriak gembira karena telah menemukan cara untuk membuktikan kemurnian mahkota emas sang raja. Bagaimana caranya? Archimedes memasukkan emas ke dalam air dan terjadilah perubahan volume air. Jadi ada penambahan volume ketika dia memasukkan mahkota tersebut ke dalam air. Nah, perubahan volume inilah yang dijadikan dasar untuk mencari massa jenis emas, yaitu membagi massa mahkota dengan perubahan volume air. Karena kita tahu rho itu sama dengan massa dikali massa dibagi volume. Selanjutnya massa jenis yang diperoleh itu Archimedes disamakan dengan massa jenis emas murni. Ternyata itu tidak sama. Akhirnya didapatkan bahwa mahkota itu bukan terbuat dari emas murni. Maka dihukumlah si pembuat mahkota tersebut. Nah, dari situlah tercetus hukum Archimedes yang menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Itu yang biasa dikenal dengan gaya apung. Maka dari situ tercetus juga persamaannya, yaitu Fa sama dengan rho F dikali PBF dikali gravitasi. Rho F massa jenis fluida, PBF volume benda yang tercelup di fluida. Kan kalau benda terapung itu sebagian tercelup, sebagian tidak. Jadi yang tercelup kalau mencari gaya apung yang tercelup di fluidanya, di zat cairnya, dikalikan gravitasi. Ya. Akibat konsep daripada gaya apung atau gaya Archimedes, maka posisi suatu benda di dalam fluida ada 3 kemungkinan posisi. Yang pertama itu terapung. Benda bisa terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida. Di terapung ada 2 gaya yang bekerja, ada gaya berat yaitu ke bawah M dikali G dan gaya apungnya ke atas. Nah, kalau diurai gaya yang bekerjanya, maka gaya F sama dengan sigma F sama dengan 0, berarti Fa dikurang W. W-nya dikasih pindah ke sebelah, berarti berubah tanda menjadi positif, maka didapatkanlah persamaan seperti ini. Gaya apungnya yaitu rho F sama yang sebelumnya tadi, rho F dikali G dikali volume benda yang tercelup. Ini MB diganti dengan rho dikali V dikali volume. G tetap, maka kalau volume benda tercelup dicari, maka inilah persamaannya. Rho B dikali PB bagi rho F. Posisi yang kedua adalah melayang. Benda bisa melayang di dalam fluida atau zat cair ketika massa jenis benda dengan fluida sama. Juga ada 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya berat dan gaya apung. Ini juga jadi semua sama, volume juga sama karena semua tercelup di dalam zat cair atau fluida. Terus posisi ketiga tenggelam. Benda tenggelam itu ketika massa benda
massa jenis benda itu lebih besar daripada fluida. Ada 3 gaya yang bekerja selain gaya berat, gaya apung, ada juga gaya normal karena dia tenggelam, ada jadi air normal ke atas. Kalau diurai gayanya, maka FA ditambah N dikurang W, W-nya pindah ke sebelah, M dikali G. Jika ingin mencari gaya normalnya, maka tinggal rho F G VT pindah ke sebelah, jadi posisi menjadi dikurang. Itulah ketiga konsekuensi gaya Archimedes atau gaya apung. Aplikasi hukum Archimedes. Pertama, jembatan ponton. Jembatan ponton adalah jembatan yang terbuat dari drum-drum yang kosong yang dibuat sedemikian rupa dan posisinya harus dalam keadaan kosong sehingga massa jenis daripada drum ini lebih ringan daripada air laut sehingga dia bisa mengapung. Kapal selam juga menggunakan aplikasi hukum Archimedes. Jadi di dalam kapal ini, di sekeliling kapal ini ada ruang kosong. Jika dia ingin tenggelam, berarti diisi dengan air sehingga berat kapal, massa jenis kapal lebih berat daripada air. Kalau ingin mengapung, maka dikeluarkanlah air tersebut sehingga massa jenisnya lebih ringan daripada air. Balon udara juga menggunakan konsep hukum Archimedes. Hidrometer juga. Hidrometer ini adalah alat untuk mengukur kedalaman air. Jadi ada ruang kosong di sini, jadi benda bisa mengapung. Kapal selam, selain kapal selam juga kapal laut, aplikasi hukum Archimedes. Jadi di dalam kapal laut itu ada bagian kosong di bawahnya sehingga dia bisa menekan, maka terciptalah gaya apung sehingga dia bisa mengapung. Ya, gaya Archimedes menyebabkan berat benda di dalam secair berbeda dengan beratnya di udara. Saat ditimbang, berat benda di dalam secair itu lebih kecil dibandingkan di udara, sehingga berat benda di dalam secair disebut dengan berat semu. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Gaya apung itu berat benda di udara dikurangi berat benda dalam zat cair. Ditulis menjadi WBF. Ini WBF berarti gaya berat benda dalam fluida, atau berat benda dalam fluida itu adalah berat di udara dikurangi fluida. Ini saja yang dikurangi, atau yang ini gaya apung. Gaya apung berarti berat di udara dikurangi berat benda dalam fluida. Ini ilustrasinya. Misalkan sebuah benda ketika di udara beratnya itu 20 Newton. Ketika ditimbang dalam zat cair dan ada zat cair yang berpindah, beratnya menjadi 15 Newton. Inilah yang dinamakan berat semu. Ini keterangannya. Ya. Contoh soal, sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda. Ya, kalau kita mau urai berarti ada 2 gaya, seperti yang sebelumnya kita gunakan persamaan ini, karena dia terapung. Sebagian tercelup, sebagian tidak. Jadi ada 2 gaya. Gaya berat dan gaya apung. VA dikurang WB. Kita pindahkan salah satu ruasnya, boleh WB sama dengan FA. Semua sudah positif, mau dibalik FA sama dengan WB sama. Gaya berat itu adalah M dikali G, massa benda dikali gravitasi. Gaya apung, ini rumusnya rho F dikali G dikali VF. M-nya, massanya di sini berarti rho dikali volume benda atau rho dikali V. G-nya disimpan di tengah ini karena kebetulan ini juga di tengah.
sama-sama G dihilangkan, jadi akhirnya persamaannya sebenarnya bisa menjadi, kalau kasusnya seperti ini, rho B dikali PB sama dengan rho F dikali PBF. Ini volume benda secara keseluruhan, massa jenis benda, massa jenis fluida, PBF. Ini PBF adalah volume benda yang tercelup di fluida. P benda fluida. Volume benda tetap dikasih simbol volume benda, yang dicarikan massa jenis benda rho B. Rho fluida 0,75, volume benda yang tercelup itu 0,8 volume benda, 0,8 dari volume keseluruhan. VB dengan VB habis, jadi tinggal dikali 0,75 kali 0,8, 0,6. Sekarang selanjutnya masih mirip dengan soal pertama, tetapi ini ada dua cairan, ada minyak dan air. Terus benda juga terapung. Sebuah benda berbentuk balok, benda pada bejana yang berisi air dan minyak. 50% dari volume balok berada dalam air dan 30% berada dalam minyak seperti terlihat pada gambar berikut. Tentukan massa jenis balok tersebut, diketahui massa jenis air adalah 1, massa jenis minyak 0,8. Berarti kalau diurang gayanya ada 3 gaya benda atau berat benda W ke bawah, 2 gaya apunya yang disebabkan oleh air dan disebabkan oleh minyak. Ya, jadi kita tulis begini, yang positif ke atas, ini W, negatif karena ke bawah arah gayanya. Maka W benda itu adalah, ini dipindahkan berarti positif, F air tambah F nya diurai masing-masing. Untuk benda rho B dikali G dikali PB, harusnya P besar ya, ini karena volume. Rho untuk air, rho air dikali gravitasi dikali volume benda di air. Berapa volume benda di air? Terus rho massa jenis minyak dikali gravitasi dikali volume, bukan volume minyak, maksudnya volume benda di minyak. Masing-masing ada gaya dihapus, jadi tinggal. Terus yang dicari adalah massa jenis balok, berarti massa jenis benda. Rho B yang dicari, maka PB yang menjadi pembagi atau di bawahnya. Maka ini saja rho A kali PB ditambah rho M dikali PM dibagi rho B, karena PB dibagi PB, karena rho B yang dicari berarti ini yang menjadi pembagi. Baik, masukkan nilainya. Rho A itu 1, rho nya air, terus volume benda 50%, berarti itu 0,5 dari volume benda keseluruhan, 0,5 PB. Terus rho M 0,8 ini, terus VM 30% berarti 0,3 dari volume benda dibagi PB. PB dengan PB habis, boleh dijumlah dulu. 0,5 ini dikali 0,8 kali 0,3, terus dijumlah dengan 0,5, itu 0,74 PB dibagi PB. PB dengan PB jadi hasilnya adalah 0,74 gram per cm kubik. Soal selanjutnya, bila diketahui bagian A adalah 1/5 bagian benda, dan jika massa jenis cairan 1200 kg per meter kubik, maka massa jenis benda adalah, ya, kita lihat ada benda yang diketahui adalah yang bagian A yang 1/5. Yang dicari massa jenis benda lagi, rho B lagi. Jadi langsung ke persamaan yang ini, rho B kali PB itu sama dengan rho F dikali PBF. Rho B yang dicari berarti rho F dibagi PBF dibagi PB. Rho F 1200. Nah, ini yang menjadi PBF. PBF itu, karena yang diketahui dari soal adalah 1/5, maka berapa yang tercelup? Berarti PBF dikurang 1/5 dari PBF, atau taruhlah misalkan 1
bagian yang penuh itu adalah volume benda secara keseluruhan, berarti 1 dikurang 1/5. Karena yang mesti diketahui itu adalah yang tercelup, bukan yang tidak tercelup. Jadi yang tercelup itu adalah 4/5, karena yang tidak tercelup adalah 1/5. Makanya yang dimasukkan di sini adalah 4/5 PBF. Yang PBF habis. Jadi tinggal 1200 kali 4 dibagi 5. 960 kg per meter kubik. Selanjutnya, ini soal ujian nasional. Sebuah kapal evakuasi sedang berusaha mengangkat peti kemas bermassa total 4.500 kg yang jatuh ke laut. Botol tersebut berukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 dan tinggi 1 meter. Massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka besar gaya minimal dibutuhkan untuk mengangkat benda dari dasar laut ke permukaan adalah. Jadi intinya di sini yang dicari itu adalah berapa gaya yang ada di dalam fluida atau di dalam air. Dengan begitu kita bisa tahu berapa gaya minimal dibutuhkan untuk mengangkat benda tersebut. Jadi ini ya. Nah, berat di udara itu adalah seperti yang sebelumnya, berat di udara itu adalah berat di air itu adalah berat di udara dikurangi gaya apung. Ya. Berat di udara itu berat di air itu sama itu yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa berat di air itulah besar gaya yang minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari permukaan dasar laut. Ya, sekarang kita ganti W itu adalah M dikali G massa dikali gravitasi, karena kebetulan Anda massa diketahui. Terus gaya apungnya rho A dikali G dikali volume benda. Massanya 4.500, gravitasi 10. Rho air 1025, gravitasi 10. Ini volume benda dicari dulu. Mencari volume sebuah benda itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. 2 dikali 1,5 dikali 1. Ini dikali dapat 45.000. Terus ini juga dikali dapat 30.750. Dikurang akhirnya didapat 14,25 Newton. Ya, ini ada tugasnya 1, 2, 3, 4 nomor, silahkan dikerja. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.